Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kita masih bersama Suyanto.id di sebuah channel pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita kali ini masih tetap meneruskan seri Growth Mindset Coach dan sekarang berada pada modul 6 yang temanya adalah feedback as a gift. Dan saudara, sebelum mendengarkan video, please klik subscribe supaya Anda semua bisa mendapatkan video terbaru, dari Bapak Dr. Insinyur Johan Yoga. Ketika saudara klik subscribe, sistem YouTube akan selalu mengantar video ke gadget-gadget, ke HP-HP saudara. Nah, kita sapa dulu. Halo Pak Jo, selamat sore Pak Jo. Selamat sore, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Pak Jo. Mudah-mudahan semakin ke sini semakin baik dan pandemi semakin hilang atau Amin, bahkan Prof. Amin. Ya, itu doa. Walaupun nyatanya pandeminya, virusnya masih berlanjut terus. Dan berkolaborasi. Ya, oke Pak Jo. Jadi banyak orang yang mengikuti program kita di Suyanto.id tentang Growth Mindset Coach. Sekarang sudah sampai ke modul 6. Dan apakah fixed mindset bisa bergeser ke growth itu dulu, sekarang sudah dilihat 4.000 orang, bahkan 5.000 kalau sekarang Pak Jo. Jadi luar biasa, bisa memberdayakan banyak orang. Nah, sekarang ke modul 6. Silahkan Pak Jo. Oke, Prof. Jadi nggak terasa nih kita masuk di 50% nih. 50% dari 12. Ya, mungkin 45% lah kalau ada bonus sesi 13 ya. Nah, jadi modul 6 ini berbicara tentang bagaimana kita menerima feedback dari orang. Kan salah satu ciri growth mindset adalah siap menerima kritik dan saran. Betul, Prof ya? Nah, itu. Nah, oleh karena itu mohon izin kita share screen. Nah, oke. Jadi Prof Yanto dan teman-teman semua, tidak terasa kita udah sampai di modul 6 dari Growth Mindset Course program kita. Ya. Jadi seperti kita sampaikan dulu, kurikulum kita semuanya ada 12. Ya, kita udah sampai 5. Hari ini kita masuk ke 6 nih. Nah, feedback as a gift, accept it. Nah, kita elaborasi langsung di sore hari yang cerah. Oke. Jadi ini adalah salah satu ciri orang growth mindset yang membedakan dia dengan orang fixed mindset. Kalau orang fixed mindset itu menganggap feedback itu adalah serangan pribadi. Oh ya. Nah, itu ya Prof ya. Maka itu dia anti terhadap feedback orang. Seolah-olah feedback itu adalah ingin mempersoalkan personalnya dia. Kalau yang dikritik materi presentasinya, seolah-olah yang dikritik adalah pribadinya dia. Pribadinya. Nah, inilah salah satu ciri khas orang growth mindset dibanding dengan orang fixed mindset. Apa objektif kita pada sore hari ini? Yang pertama adalah kita bisa membedakan antara pujian personal dengan pujian proses. Karena ini fundamental, Prof. Ya, betul. Sama-sama pujian, tapi kalau berbeda nuansanya, satu jadi fix, satu jadi growth. Maka itu nanti Profesor Carol Dweck mewanti-wanti banget. Hindari personal price, ya. Pergilah ke proses price. Oke. Yang kedua, bagaimana kita memberi masukan ke orang lain? Ini juga ada tekniknya, Prof. Selama ini kita beranggapan kan kalau masukan ini kan sesuatu yang positif ya, Prof ya. Kalau kita beri masukan pasti orangnya suka dong. Tidak semua orang mau menerima masukan. Maka itulah salah satunya nanti kita belajar juga bagaimana cara menggunakan masukan yang efektif jika ada diskusi. Khususnya nanti diskusi antara guru dan siswanya. Ada kata-kata pemancing-memancingnya. Oke, Prof? Mari kita mulai. Ya, oke. Jadi yang pertama nih yang akan kita bahas adalah bagaimana sebuah pujian itu bisa menjadi jebakan.
Maka namanya pitfalls, ya. Pitfalls, ya. Pitfalls. Nah, pujian ini, Prof, ya. Ini sering banget kita dengar dalam keseharian, ya, Prof, ya. Wah, kamu pasti pintar dalam hal ini. Jago basket, jago sepak bola, jago menyanyi, jago gitar. Ya. Pasti itu adalah hal-hal yang selama ini sering kita dengar. Nah, coba bandingkan dengan yang kedua ini. Kamu pasti sudah bekerja keras. Jadi kalau orang misalnya sukses mengerjakan sesuatu, kita nggak puji dia pintar atau smart atau apa. Selalu kita puji, kamu sudah bekerja keras. Kamu sudah nggak tidur 2 malam mempersiapkan presentasi. Sehingga hari ini sambutan audien luar biasa. Nah, hal-hal ini yang ternyata menurut Carol Dweck fundamental, Prof. Sangat fundamental. Walaupun mungkin buat kita yang nggak tahu sebelumnya, hal ini sepele ya, Prof, ya. Ini biasa aja, ini cuma kata-kata. Banyak juga orang menganggap sekarang ini pujian itu cuma lip service saja ya, Prof, ya. Ini cuma basa-basi. Ya, basa-basi. Nah, ternyata menurut Carol Dweck enggak. Nah, itulah kata Carol Dweck apa? Apa pentingnya memuji siswa kita dan apa untungnya? Important of the praising students and its benefits. Ya, ini dibahas. Jadi Profesor Carol Dweck mengintroduce 2 istilah, Prof. 2 istilah, ya. Ada namanya pujian terhadap usaha, ya. Ada namanya pujian terhadap kemampuan. Ternyata ini berbeda, Bro. Berbeda sekali. Ini fundamental. Fundamental. Dan nanti kita akan lihat percobaan yang dilakukan oleh Profesor Carol Dweck. Ya. Nah, jadi dia bagi 2 nih, Prof. Karena biasanya sering pakainya namanya 2 macam nih. Jadi kalau memuji personal itu, yang dipuji itu adalah intelijen orang atau kemampuan orang. Intelligent or ability. Yang merah ini cenderung membuat orang jadi fix. Sebaliknya, yang biru ini itu adalah memuji proses atau memuji usahanya orang. Jadi ternyata ini cara memuji ini adalah fundamental berbedanya. Mari kita lihat, Prof. Apa kata Carol Dweck? Memuji intelijen kepada anak-anak sama saja, ya, memberitahu mereka bahwa mereka tidak harus bekerja keras untuk tampil bagus. Misalnya kita udah memuji anak ini, kamu pintar, kamu jago, kamu hebat. Jadi di otak anak-anak itu dia merasa saya nggak perlu mengerjakan sesuatu lebih keras lagi karena saya udah dianggap hebat ini. Nah, sebaliknya kalau kita memuji proses, ya, apa yang terjadi? Memuji usaha, ya, kita memberitahu ke mereka bahwa mereka bisa mendapatkan performa yang bagus sebagai hasil dari kerja keras. Sebab proses itu never ending, Pak Jo. Never ending, betul. Betul sekali. Ya, seperti yang selama ini kita selalu pakai kata-katanya, Prof, ya. Proses tidak pernah mengkhianati hasil, ya, Prof, ya. Itu kan kata-kata yang sebenarnya berlaku umum. Berlaku umum. Ya. Nah, jadi inilah yang ditekankan oleh Profesor Carol Dweck, masalah memuji ini. Jadi sebenarnya ini juga cocok untuk orang tua, Prof. Orang tua, betul. Sudah ada percobaannya. Mari kita lihat, Prof, ya. Ini percobaannya dari Profesor Carol Dweck, Prof. Ya. Jadi ada 2 kelas ya, Prof, ya. Kemampuan anak-anaknya sama, ya. Satu dikelompokin anak-anak yang dipuji secara intelligence. Dipuji secara intelligence. Kamu pintar, kamu smart, kamu hebat, kamu keren. Oke. Kemudian satu kelas lainnya dipuji adalah kamu pekerja keras, kamu hari ini berjuangnya luar biasa, kamu sudah mengeluarkan segala potensi kamu. Kemudian dikasih dia soal ujian yang sama, Prof. Ujian yang sama. Soal ujian itu, Prof, ya, dibilang ke mereka lagi nih, kamu boleh pilih soal mana yang mau kamu kerjakan. Apa yang terjadi, Prof? Anak-anak yang dipuji secara intelijen itu, mereka ingin mempertahankan pujian itu, Prof. Akibatnya mereka main aman, Prof. Yang dipilih adalah soal-soal yang gampang-gampang. Ya, supaya apa? Supaya mereka mengharapkan pujian datang lagi. Kecanduan. Kecanduan pujian, ya, Pak Jo. Kecanduan pujian. Ini ternyata adalah mendorong orang menjadi fixed mindset. Karena akhirnya apa? Mereka jaga image, Bro. Sekali dapat pujian, mereka akan mengharapkan pujian-pujian berikutnya akan datang buat mereka lagi. Nah, sebaliknya, yang dipuji secara effort, 92% memilih soal-soal yang sulit, Bro. Karena apa? Karena mereka ingin dipuji proses mereka mengerjakan soal sulit. Mungkin kalau soal gampang, mungkin selembar kertas aja sudah selesai ya, Bro, ya. Selesai jawabannya. Kalau soal sulit, mungkin perlu 3-4 lembar. Perlu 3-4 lembar jawaban. Nah, itu
yang diharapkan oleh anak-anak yang dipuji secara effort ini adalah mereka dipuji usaha mereka bekerja. Oke. Pak Su, yang Ya. persentase itu menunjukkan 67% anak memilih yang soal lebih mudah. Yang 92 itu juga persentase anak yang memilih ya itu? Yang memilih yang soal lebih sulit. Oke, ya. Jadi kalau yang di merah itu, Prof ya, kalau misalnya 100 anak ya, Prof ya, 67 anak pilih soal yang gampang-gampang supaya mereka dapat pujian lagi. Seperti siswa kita di PISA itu 60%. Betul. Ya. Sebaliknya kalau yang biru itu kan beda, Prof ya. Mereka tidak mengharapkan karena mereka sudah terbiasa dengan pujian effort. Mereka tuh ingin dipujinya effortnya tuh. Makanya dipilihlah soal yang sulit. Ya, Prof ya. Soal sulit. Seperti kita lihat ya, Prof ya, misalnya sehari-hari ya. Kalau ada soal gampang, mungkin kita lihat anak kita misalnya atau cucu kita mengerjakan soal itu benar, kita mungkin nggak terlalu puji dia ya, Prof ya. Tapi ini soal 4 halaman, Prof. 4 halaman jawabannya. Ya, ada algoritmanya. Nah, kita kan puji mereka. Usahanya. Wah, kamu hebat ya. 4 halaman ini jawabannya. Ya. Inilah percobaan yang dilakukan oleh Profesor Carol Dweck untuk membuktikan bahwa pujian itu mempengaruhi mindset. Mempengaruhi mindset. Ya. Nah, ini ada beberapa kata yang diituin oleh Prof Dweck ya. Nah, misalnya yang biru ya, Prof, sama yang orange ya. Saya suka melihat cara kamu ya menggunakan strategi-strategi untuk menjawab soal sampai kamu mendapatkan jawabannya. Nah, itu adalah pujian proses. Ya. Sebaliknya sini, wow, you did a great on that math problem. You are smart. Nah, itu, Prof, nggak ada usaha yang dipuji. Hasil. Ya. Yang dipuji adalah ability. Yang dipuji adalah ability. Intelijennya yang dipuji. Intelijennya. Nah, yang kedua, ini ya, wah, ini lama ya. Ini tugasnya berat ya. Tapi kamu tetap bertahan sampai kamu mendapatkannya. That's great. That's great. Yang sebaliknya, lihat. Seperti saya katakan kepada kamu, ya, ini gampang. Kamu memang pinter. Nah, ini, Bro. Ini kemampuan kata-kata ini benar-benar, Bro. Jadi memabukkan, Pak Jo. Memabukkan. Maka itu nggak heran itu yang di samping yang orange ini membuat orang menjadi fix. Nah, coba lagi ini, Prof, 2 contoh yang bagus, Prof ya. Ini misalnya sama-sama mendapatkan nilai A ya, Prof ya. Nah, ini yang pertama ini adalah dapat nilai A gampang, Prof. Dapat nilai A gampang nih, get A without trying. Ya, alright, ya kan? This was too easy for you. Let's do something more challenging than you can learn from. Jadi, wah, ini terlalu gampang buat kamu. Mari kita cari soal yang lebih nantang yuk. Ya kan? Ya. Lagi, oh nice job. Ya, kamu dapat nilai A tanpa perlu apa-apa. Nah, ini Bro. Merasa hidupnya sudah sukses, berhenti di situ, Pak Jo. Berhenti di sono dia. Sama orang jualan di pasar, Bro. Begitu barangnya laku hari ini, besok berhenti jualan. Ya, sama di sini. Sama itu. Betul itu. Sudah baru punya uang 20.000, hari Sabtu libur kayak libur langsung. Betul sekali, Bro. Itu memang terbukti banget, Prof ya. Memang tempat kita ini fix memang mayoritas. Jadi gini, Prof ya. Jadi inilah yang diajarkan oleh Prof Carol Dweck ya dalam satu bab khusus nih. Bagaimana kita memuji orang itu supaya tidak menjerumuskan orang ke dalam mabok pujian. Ya. Mabok pujian. Kalau mabok pujian, apa yang terjadi adalah orang itu haus akan pujian. Kadang-kadang nggak melakukan apa-apa, perlu pujian ya, Prof ya. Wah, iya. Nah, contoh mencontek ya, Bro ya. Mencontek pakai joki, ya, bocoran soal. Ya. Itu kan sebenarnya tujuannya sama ya, Prof ya. Ya. Tidak bekerja keras, tidak belajar, tapi dapat nilai A. Ya. Dan endingnya pengen mendapat pujian. Endingnya pengen mendapat pujian. Ditambah lagi rusaknya lah didukung oleh keluarga. Ya, dia tahu anaknya nggak bisa matematik, dicariin bocoran soalnya. Dicariin jokinya. Nah, ini, Bro. Ya, ini fatal buat kita. Oke? Kemudian ini grafik yang membuktikan, Prof. Seorang setelah dia mengalami kegagalan, ya, kemudian diberi pujian, Bro. Apa yang terjadi, Prof ya? Apa yang terjadi? Kalau dilakukan adalah yang dipuji itu adalah intelijen
maka dia makin turun, Prof. Ya. Makin turun. Sebaliknya, ya kalau dipujinya usahanya, yang seperti tadi, Prof. 92% pilih yang soal lebih sulit. Ya. Ya. Nah, jadi ini, Prof. Jadi kita percobaan Carol Dweck ini cukup bagus. Data-datanya lengkap. Hasilnya ditajikan dalam bentuk kurva-kurva yang mudah dipahami orang. Kemudian ini menjadi inspirasi buat pendengar kita bahwa memuji itu boleh, tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena akan menjadi candu kehidupan. Betul sekali. Maka tuh katanya pujian inilah pisau bermata dua. Pujian inilah pisau bermata dua. Bisa menggiring orang ke fix, bisa menggiring orang ke growth. Oke? Sekarang mari kita bedakan, Prof. Bagaimana mengkritik orang secara personal dan mengkritik proses supaya orang nggak marah. Ya. Nah, coba ini, Prof. Kamu sudah melakukan yang kamu bisa, tapi itu nggak cukup. Coba bandingkan dengan kata-kata ini, Bro. Kamu memang belum mencapai target, tapi apa saja yang sudah kamu pelajari? Ya. Jadi kalau ini kan seolah-olah personal, Bro. Ya, betul. Ya, personal. Oke, artinya kamu nggak cukup, artinya apa? Kamu fail. Ya. Kalau yang sini bukan fail ini dikatakan, apa yang kamu bisa pelajari walaupun targetnya belum sampai. Akibatnya yang diharapkan adalah apa? Ketika orang mengkritik secara proses, orang akan bertanya lagi, oh, saya baru sampai langkah 2. Artinya tugas saya selanjutnya adalah melanjutkan langkah 3, langkah 4, langkah 5, dan langkah seterusnya. Artinya pintu masih terbuka ya, Prof. Ya. Tapi kalau kamu dibilang, kamu sudah nggak cukup ini, pintu tertutup, Prof. Door is closed. Artinya selesai. Selesai. Ya. Nah, inilah, Prof. Perbedaan mengkritik dan memuji ini ternyata itulah mendorong orang membentuk mindset yang berbeda. Mindset yang berbeda. Oke. Kemudian ada lagi nih, Prof. Ya, ini pujian yang artinya tak jelas. Fake itu artinya nggak jelas, ya. Fake. Ya, nggak jelas. Sama yang spesifik. Coba gini, Prof. Ya. Ada orang sering banget memuji orang tuh singkat aja. Kamu hebat. Oh, great. Ya. Nah, dianjurkan kalau kita memuji itu spesifik. Apa yang dipuji? Oh, kamu telah berusaha luar biasa dalam menyelesaikan tugas ini. Kami teringat, Prof. Ya. Kurikulum 2013 kita itu kan selalu menuliskan narasi, ya, Prof. Menuliskan narasi. Ya, kalau orang dapat A kan harus dituliskan narasinya. Kami rasa, Prof. Ya, apa yang disampaikan oleh Carol Dweck ini cocok banget sama kurikulum 2013 kita, Prof. Karena saya melihat banyak guru kesulitan untuk membuat narasinya. Membuat narasinya. Ya, akibatnya nanti yang terjadi adalah copy paste saja narasinya. Nah, ini kalau diajarkan cara memuji spesifik ini, ini cukup bagus. Nah, kedua, selamat. Ya, selesai. Nah, ini selamat atas presentasimu. Saya melihat kamu telah bekerja keras untuk mempersiapkannya. Wah, ini kan sesuatu yang memang terkesannya biasa, Prof. Ya. Tapi hasilnya kami lihat luar biasa loh, Prof. Ya, apalagi kalau dari kecil ya, Prof. Ya. Dari anak-anak TK, anak-anak PAUD itu sudah dilakukan adalah pujian-pujian terhadap effort mereka. Akibatnya anak-anaknya menjadi anak-anak yang tangguh. Tangguh, ya. Ya, anak-anak tangguh. Ya, anak-anak yang selalu mencari apa lagi yang lebih menantang. Ya, jadi anak petarung namanya. Anak petarung, betul. Sebaliknya kalau kita selalu puji personal, mereka terbuai, Prof. Ya. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka nggak mau lepas dari buayan itu. Akibatnya cari aman, cari soal yang gampang. Ya, kalau perlu nggak usah kerja. Terjadi lagi mindset yang tadi seperti Carol Dweck. Kalau orang pinter nggak perlu berusaha keras. Nah, ini yang fatal, Prof. Ya, orang pinter nggak boleh berusaha keras. Jadi kalau kamu berusaha keras, artinya kamu bodoh. Nah, ini kan fatal ini, Prof. Ya, fatal itu. Ini yang kami katakan, Prof. Ya. Jadi di dalam modul ke-6 ini, kita diberi bekal oleh penulisnya, bagaimana kita memberi masukan kepada siswa kita. Ya, dengan kata-kata awalan-awalan. Saya melihat cara kamu mengerjakan ini sangat bagus. Jadi dipancing ada kata-kata pakemnya nih, Bro. Kata-kata pakemnya. Ya, inilah kadang-kadang hebatnya bahasa Inggris dan bule, ya, Bro. Ya. Mereka punya pakem-pakem yang membuat kata-kata itu memancing, ya, Bro. Seperti ini. Wah, melihat banyaknya kemajuan yang kamu telah buat, saya rasa kamu sudah harus melangkah lebih jauh. Ya,
Mantap, ini awalan-awalan kata-katanya itu bagus, Bro. Ya. Ya, ya. Saya kagum dengan kerja keras kamu dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam menyelesaikan proyek ini. Ya. Saya bisa melihat bahwa kamu sangat menikmati pembelajaran matematika hari ini. Ya, mantap itu kata-katanya, Bro. Ya, ya. Mungkin ada perbedaan jika kamu mencoba strategi yang lain. Nah, ini kan mulai umpan balik, ya kan? Ya, ya. Sudahkah kamu mempertimbangkan strategi baru untuk mengerjakan proyek ini? Nah, mungkin kan ini, Prof. Mungkin dia lihat nih, anak-anak ini sering gagal. Nah, kalau yang tadi, cara mengkritiknya, wah, kamu kayaknya kemampuan kamu nggak cukup untuk di sini. Udah selesai langsung, Prof. Ya. Kalau sini, enak ya, Prof. Sudahkah kamu mempertimbangkan strategi baru untuk mengerjakan ini? Nah, coba pertimbangan. Nih. Kamu sudah di jalan yang benar. Kamu sebaiknya mempertimbangkan untuk melanjutkan pekerjaan ini. Jadi ini awalan umpan balik guru nih, Prof. Ya. Kamu lihat dari buku ini, Prof. Waduh, ini bagus banget, Prof. Bagus banget. Ini adalah membuka diskusi antara guru dan siswa. Ya, kadang-kadang ini khususnya, Prof, untuk siswa yang dianggap kurang lah, Prof. Ya, betul. Kalau siswa udah pinter, kita mungkin ini nggak terlalu berguna. Ya, siswa yang kurang. Apa yang terjadi, Prof, kalau siswa yang kurang? Dia pasti ada malunya kepada gurunya, Prof. Ya. Iya, iya. Apalagi gurunya selama ini yang seperti Prof ceritakan, wah ini blow on punya ini. Ya, ini papan bawah ini. Iya. Udah di labeling orang. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita pakai umpan balik seperti ini, apa yang terjadi, Prof? Ya? Si siswa merasa dia dihargai oleh gurunya. Iya. Ya, dihargai oleh gurunya. Diorangkan, Pak Jo, diorangkan, diwongke namanya, diwongke. Oke, Prof ya. Kemudian di bab terakhir ini tulisnya memberitahu, Prof. Sebenarnya selain memuji, Prof, ada cara lain. Maka itu sebutnya better than praise. Ya. Jadi begini, Prof. Pujian bisa mendorong FM atau GM. Karena itu hati-hati, jangan sampai overpraising katanya. Iya, iya, iya. Ya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Sedikit great, sedikit smart, sedikit kamu hebat. Nanti anaknya mabok. Iya. Anaknya mabok. Ya. Salah satu strategi ya selain pujian yang bisa mendorong GM adalah apa? Namanya teknik partisipasi, Bro. Ya. Ya. Bagaimana cara menunjukkan teknik partisipasi itu? Kita mengapresiasi yang mereka kerjakan. Nah, ini tekniknya, Bro. Ya. Kalau kita melihat anak didik kita berhasil, Bro. Jangan bilang dia smart. Tanya sama dia, orang lain nggak bisa, kok kamu bisa? Strategi apa yang kamu terapkan? Ya. Wah. Ya, Bro. Nah, habis itu kita tanya ke dia, kok kamu bisa kepikir ya memakai metode ini? Terus di atas angin, Pak Jo. Di atas angin, Bro. Ya. Lalu ada nggak? Kamu awal-awalnya sulit nggak? Ya. Awal-awalnya ada kesalahan nggak? Awal-awalnya saya salah terus, tapi saya tetap coba. Prof ya. Jadi ini katanya better than praise ini adalah sesuatu yang menghindari kita menggiring orang ke FM, Prof. Ya. Jadi kalau orang sukses tuh yang kita tanya adalah apa yang kamu lakukan? Buku apa yang kamu baca? Teknik apa yang telah kamu pakai? Ya. Kok kamu sampai pikirannya menuju ke sono? Ya, bukan berapa pendapatan kamu. Nah, jadi ini, Bro, inilah akhir dari modul 6 kita, Prof ya. Jadi di modul 6 ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Memuji dan mengkritik itu hati-hati. Hati-hati ya. Ya. Bisa kita mendorong anak kita menjadi seorang yang fixed mindset. Sebaliknya, kalau kita bisa menggunakan teknik yang tepat, kita bisa juga mendorong anak-anak kita menuju ke growth mindset yang seperti kita. Terutama untuk kakek-kakek, nenek-nenek ini penting, Pak Jo. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Karena kalau salah puji itu cucunya kembali ke orang tuanya bingung nanti. Betul sekali. Betul sekali. Ya, maka tuh kadang-kadang sebagian orang yang mengatakan ya, Prof, kalau cucunya gede sama kakek neneknya kadang-kadang agak sedikit ini ngaco lah. Ngaco. Aja. Jadi minggu depan kita akan masuk ke bab modul 7, Bro. Ya. Boleh kami sampaikan, Bro ya? Modul 7 ini dijamin menarik, Bro. Oke. Ya, modul 7 ini dijamin menarik. Apa judulnya, Prof? Ini judulnya, Prof. Ya. Go with the plan is just a wish. Oh, luar biasa. Jadi kalau
sesuatu tujuan itu tanpa perencanaan, itu hanyalah keinginan, hanyalah mimpi. Ya, mimpi. Ya. Seperti biasanya kita beri bocoran ya, Prof. Ya. Jadi di modul 7 ini, Prof, kita akan menambah koleksi perpustakaan kita dengan 2 buku yang sangat bagus, Prof. 2 buku. Ya. Mungkin buku Outliers. Sangat populer, Prof. Outliers namanya. Ini dikarang oleh Malcolm Gladwell. Ini buku bestseller di New York. Ya. Nah, apa yang dikatakan yang berhubungan dengan growth mindset? Apa, Prof? Ini, Prof, ya. It's not enough to be born with talent to be an expert. Oh ya, ya. Jadi nggak cukup ya kamu lahir dengan talenta tertentu untuk menjadi seorang ahli. Ya. Jadi talenta aja nggak cukup. Maka tuh minggu depan kita akan belajar apa yang disebut namanya aturan 10.000 jam. Oh, ya. Nah, mantap nih, Bro. Mantap. Ya, kami udah punya slide-nya yang bagus, Bro. Ya, itu harusnya pemda-pemda dulu yang membuat aturan jam belajar. Itu harus memahami buku ini harusnya. Harus memahami buku ini. Dan ini aturan 10.000 jam tuh, Bro, itu sama juga seperti Pygmalion Effect, Bro. Oh, oke. Persis sama. Ya, kami menganggap ini sebenarnya dua-duanya hampir sama, cuma pendekatannya yang berbeda. Beda. Ya, Bro, ya? Nah, itu buku yang pertama. Setelah kita pelajari buku 10.000 jam, ya, 10.000 aturan ini, buku yang kedua, Prof. Ini juga buku mantap, Prof. Great. Ya, The Power of Patience and Perseverance. Jadi, grit ini rumusnya adalah grit sama dengan patient plus perseverance. Nah, apa isinya, Prof? Sama dengan yang kita pelajari, Prof. Untuk mencapai sukses itu, kamu harus lewati dulu ini. Belok-belokannya nih loh. Belokannya itu ada kesalahan, ada tantangan, rintangan, ada kegagalan, baru kamu bisa sampai ke sukses ini. Ya, jadi ini sebagai pancingan untuk minggu depan. Jangan lupa minggu depan saksikan kita ini 2 buku bestseller, Prof. Bestseller ini levelnya udah sampai level ini, Prof. 7 Habits di bukunya, Prof. Oh, oke. Level 7 Habits. AR Coffee ya? Ya, Habit Coffee. Nah, itu buku Coffee itu juga nanti kita ada di bab 11, Prof. Kita pakai juga. Oke. Nah, di bab 11 nanti kita pakai itu. Ya. Jadi jangan lupa saksikan kita minggu depan untuk modul 7 yang sangat menarik. Ya. Sekian, Prof. Saya stop share screen. Ya, bagus Pak Jo. Saya kira ini menginspirasi. Begitulah saudara pendengar Suyanto.id. Kakek-kakek, nenek-nenek, emak-emak, dan ibu-ibu muda, hati-hati kalau memuji anak-anaknya, cucu-cucunya. Jangan sampai dipuji sehingga akhirnya menjadi fixed mindset. Yang harus kita puji adalah effortnya, bukan apa intelijensinya. Bukan intelligence praise, tapi effort praise. Jadi itulah teorinya. Ya, terima kasih Pak Jo atas kebersamaannya dengan para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Sampai ketemu minggu depan, Pak Jo. Selamat sore, Prof. Makasih. Terima kasih.